Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aci Muhammad. Semoga semuanya sehat selalu, semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar melakukan instalasi sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Adapun sistem operasi yang akan kita install adalah Linux Debian 10.1 atau versi terbarunya. Jadi kalau sebelumnya saya pakai Debian 8, sekarang kita akan menginstal sistem operasi Debian terbaru ya 10.5 berbasis grafis. Bagaimana langkah-langkahnya? Apa sistem requirement dari Debian 10 ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah saya jelaskan dulu perbedaan melakukan instalasi sistem operasi pada PC virtual dan PC atau laptop yang sebenarnya. Nah, yang pertama PC virtual ya. PC virtual yang biasanya kita menggunakan VirtualBox ya, ataupun ada lagi virtual machine atau VMware ya, atau yang lain. Nah, untuk PC virtual kita membutuhkan yang namanya file ISO ya. File ISO Debian 10.5 ini yang bisa kita unduh di websitenya Debian.org. Nanti link downloadnya nanti saya sertakan di deskripsi video ya, nanti silahkan dicek. Sehingga kita membutuhkan file ISO ini ya. Jadi ada 3 DVD file ISO ya. Nah, untuk instalasi sistem operasi kita menggunakan DVD 1. Nah, file ISO sendiri adalah file arsip ya, yang identik, yang merupakan salinan ya, yang biasa tersimpan di CD atau DVD ya. Nah, sementara kalau di PC atau laptop, ketika kita akan melakukan instalasi, kita membutuhkan media DVD atau flash disk ya. Jadi file ISO tadi di-burning ke DVD sehingga nanti menjadi DVD installer. Nah, tentu nanti kalau menggunakan PC langsung atau laptop ya, di BIOS-nya disetting dulu hardware atau hard disk yang terbaca. Nah, jadi yang terbaca nanti misalnya DVD ya, sehingga nanti DVD itu akan kita lakukan instalasi ke hard disk. Nah, berikutnya adalah sistem requirement atau spesifikasi PC yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi sistem operasi Debian 10 ini. Nah, spesifikasi minimalnya tentu prosesor 1 GB dengan clock speed ya 1 GHz ya. Tentu disarankan lebih tinggi ya. Karena sekarang ini paling tidak prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz ya. Dan ini tentu untuk mengakomodasi PC yang lebih lama gitu ya. Yang kedua, RAM ya, dibutuhkan 2 GB ya atau lebih ya. Hard disk space itu 25 GB dan tentu lebih disarankan menggunakan SSD atau solid state disk ya, yang tentu sekarang ya sebenarnya sudah lebih terjangkau gitu ya. Dan resolusi monitor sekira 10204 kali 768 itu juga udah udah standar ya. Nah, adapun pada PC atau laptop yang digunakan pada tutorial kali ini itu menggunakan AMD Ryzen 5 ya 3500U dan 12 GB RAM DDR4 dan SSD 512 GB dengan monitor Full HD. Nah, itu spesifikasi PC ya yang dibutuhkan. Nah, langsung saja kita mulai tutorial instalasi sistem operasi Debian 10 ya. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan PC virtual. Ya, ini adalah VirtualBox ya. Dan untuk membuka VirtualBox tentu tinggal double klik saja pada ikon aplikasinya. Nah, untuk memulai instalasi sistem operasi Debian 10 tadi ya, kita mulai dengan mengklik new ya, baru ya. Nah, di sini kita tulis saja nama PC virtualnya. Kita ketik misalnya Debian ya, huruf besar aja semua. Debian 10 ya. Debian 10, Linux, Debian 64-bit otomatis. Kita klik next ya. Nah, RAM yang kita gunakan di sini ya, karena PC virtual ya tetap kita gunakan minimal
2048 ya, atau 2 giga. Terus next ya. Ini juga create PDI virtual disk image ya. Ini kita klik next. Dynamic allocated, kita klik next. Nah, di sini kita berikan saja kapasitas, misalnya ya saya gunakan 17 giga ya, karena ini saya juga baru pertama kali, takutnya kurang. Kita klik create ya. Nah, ini ya. Nah, langkah berikutnya adalah networknya. Networknya kita setting di sini, kita gunakan saja host only adapter ya, dengan name host only adapter. Kita klik OK. Nah, yang berikutnya adalah storage-nya. Storage-nya tentu di sini awalnya empty. Nah, di sini optical drive ya, optical drive-nya kita setting ke, kita pilih, nah bukan yang ini tentunya. Nah, saya baru mendownload, jadi ada di folder download. Ini kita gunakan Debian 10.5.0. Terus kita klik open ya. Oke. Nah, setelah pengaturan-pengaturan tadi selesai, baru kita klik start. Kita klik start ini ya. Ya, untuk instalasi tentu ya sangat tergantung hardware yang digunakan ya. Ini kita kecil saja sehingga tinggal layar ini. Nah, di sini kita pilih graphical install. Kita tekan saja enter ya. Jadi sehingga nah, ini sebelah sini ya. Ya, menginstal ya. Choose language ya, bahasa untuk proses instalasi, kita klik next ya. Ini kita klik saja continue ya. Terus lokasi be user time zone. Nah, untuk time zone atau zona waktu kita klik order ya. Order continue. Nah, karena kita berada di Asia, kita klik Asia. Terus continue. Nah, kita klik Indonesia. Ini zona waktu yang kita gunakan. Terus untuk keyboard ya, ini Amerika ya. American keyboard juga. Nah, ini proses instalasinya. Ya, proses instalasi ya berjalan ya. Dan untuk instalasi ini sangat tergantung hardware yang digunakan. Iya, sedang loading ya komponen ya. Ya, mendeteksi network hardware. Ya, dia mendeteksi hardware yang terkoneksi ya ke server tadi ya. Nah, di sini ada tulisan configure the network if you are unsure. Nah, ini apakah kita akan mengkonfigurasi network? Kita no saja karena kita hanya menginstal. Ini kita no dan continue. Nah, ini kita di sini ada pilihan, kita klik saja do not configure ya. Kita tidak melakukan pengaturan jaringan. Jadi kita hanya menginstal saja. Sehingga kita pilih do not configure the network. Do not ya, do not itu tidak ya. Kita tidak melakukan konfigurasi network pada saat ini. Kita klik continue. Hostname Debian, biarkan saja Debian di situ. Nah, ini password untuk root ya. Root password kita berikan ya. Ya, satu huruf saja, yang penting mudah diingat ya. Iya, terus continue ya. Nama user ya, nama user misalnya saya gunakan nama sendiri ya, Acim gitu ya. Terus continue. Ya sama. Passwordnya kita juga berikan ya supaya lebih ya mudah ya. Password continue ya. Nah, di sini waktunya Sumatera Jakarta, kita pilih yang paling atas terus continue. Continue ya, detect disk ya. Debian akan mendeteksi hard disk yang digunakan. Nah, di sini untuk partisi hard disk ya, di sini ada 4 pilihan, GUID user interface, GUID. Nah, ini karena kita baru mulai belajar instalasi ya, kita klik saja yang paling atas ya. Terus continue. Ini anggapannya adalah hard disk yang digunakan adalah hard disk yang memang akan diinstal Debian 8. Jadi kalau misalnya di PC ya, berarti hard disk itu kosong dianggapnya ya. Sehingga kita klik continue. Ini hard disknya ada 800 GB, kita klik continue. Nah, ini all file. Nah, ini karena kita user baru, kita gunakan yang atas sesuai dengan rekomendasi, kita klik continue.
Nah, ini partisi hard disk yang sudah terbentuk ya, sistemnya, extender 4-nya, swapnya. Nah, terus kita finish, continue. Write the change the disk, artinya tulis perubahan yang tadi itu ke hard disk ya, kita klik saja yes ya, continue. Nah, ini proses instalasi akan berjalan ya, installing the base system ya, dan tentu kita harus menunggu ya. Ya, banyak ya, jadi sangat tergantung yang digunakan ya, bisa cepat ya, bisa juga ya, pelan ya. Ini menginstal base system ya, tentu ketika sistem operasi ya bisa sambil ngopi sambil bentar gitu ya. Nah, apakah akan scan DVD yang lain gitu ya? Nah, kita pilih saja no ya, karena kita hanya fokus menginstal. Kita klik continue. Ini juga configure packet manager. Ya, apakah akan menggunakan network mirror ya? Ya, tentu kita hanya menginstal di sini. Kita klik saja no, ya. Terus kita klik continue. Proses instalasi akan dilanjutkan ya. Partisipasi pada pengembangan ya, sistem operasi ya, ini kita klik saja no ya, continue. Nah, ini adalah pilihan desktop yang kita gunakan. Nah, di sini kita gunakan, ini ada pilihan desktop, ada GNOME, ada FCA, KDE, Cinnamon, Net. Nah, kita gunakan saja Debian Desktop Environment ya, atau default desktop bawaannya, sehingga kita klik continue.
grup bootloader on hard disk ya, kita pilih yes ya, terus kita klik continue. Nah, kita klik ini ya untuk menginstal bootloadernya nanti ya. Kita klik continue ya. Ini udah hampir selesai kalau sudah install bootloader ya. Nah, instalasi selesai, kita klik continue tentunya. Nah, iya, setelah selesai dia akan reboot ya. Nah, ini ya kita enter saja. Kita lihat operasi berbasis grafis ya. Debian 10.5. Ini ya, ini tentu kita klik ya, kita masukin passwordnya, terus sign in ya, tentu password user yang tadi kita buat ya ketika melakukan instalasi. Nah, kita lihat ya, sepertinya masih loading ya. Nah, ini adalah sistem operasi Debian 10.0. Kita lihat ya. Ya, secara tampilan ya, ini adalah ya, ada aplikasi-aplikasi yang secara default itu ada di sistem operasi Debian berbasis 10. Misalnya sini ada LibreOffice, nah, tentu ini sangat memudahkan kita ketika kita akan menggunakan Debian ini. Sekali install sistem operasi, maka aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu sudah tersedia. Misalnya tadi Office ya. Ya, tentu kita tidak perlu menginstal Office lagi karena di sini sudah ada. Misalnya kalau kita buka, hasilnya adalah ya LibreOffice ya. Ya, seperti ini. Ini tentu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen. Ya, kalau di Microsoft mungkin ya seperti Microsoft Word begitu ya. Nah, demikian tutorial instalasi sistem operasi berbasis GUI Linux Debian 10.5 ya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.